hadirin yang saya hormati dan undangan yang saya hormati pula, sejenak kita marilah ikuti bersama-sama dulu, tidak beranjak dari tempat ini, baik undangan maupun murid-muridku sekalian, untuk mengikuti pemaparan materi dari Habib Muhammad yang akan merupakan puncak acara pada hari ini, pemaparan materi yang sekaligus adalah ceramah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nanti kita lanjutkan dengan dialog interaktif, dan terakhir kita akan ada door prize. Selain anak-anakku juga merangkum, di situ kita ada door prize. Siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Habib, maka kami memberikan door prize kepada anak-anakku sekalian. Dan tak lupa pula juga, walaupun ibu-ibu Dharma Wanita, kami juga menyediakan door prize apabila beliau juga bisa menjawab pertanyaan dari Habib. Untuk selanjutnya kepada Ibu Ita selaku moderator untuk menyampaikan kurikulum vitae daripada beliau. Kepada Ibu Ita disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat, cakep. Yang beli harus hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat semuanya? Masih semangat? Ya. Yang cewek-cewek masih semangat? Alhamdulillah. Pada dialog interaktif ini dengan tema pola hidup sehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu semuanya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak pola hidup sehat. Bahkan nih kita bisa mengikutinya, tidak terbatas dari golongan muda maupun golongan tua. Apalagi kita yang mengaku cinta dan rindu akan beliau. Nah, untuk lebih lanjutnya materi akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Andes Habib Muhammad Abu Bakar MPD. Tempat tanggal lahir Situbondo 4 November 1964. Alamat Jalan Wijaya Kusuma nomor 25 Situbondo. Pendidikan beliau sarjana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Malang. Kemudian untuk pasca sarjana di jurusan Teknik Pendidikan di Universitas Adibuana Surabaya. Kemudian untuk pengalaman mengajar beliau, yang pertama guru pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri 1 Bondowoso, yaitu pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Kemudian yang kedua, guru pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panji Situbondo. Kemudian yang ketiga, guru PAI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Situbondo dari tahun 2006 sampai sekarang. Dan yang terakhir, beliau juga menjadi dosen di STKIP PGRI Situbondo, yaitu pada tahun 2000 sampai tahun 2018. Nah, bukan hanya pengalamannya beliau, tapi juga di organisasi. Beliau yang pertama, organisasi yang beliau ikuti, Ketua Lembaga Dakwah PCNU Situbondo. Yang kedua, Ketua Komisi MUI Kabupaten Situbondo. Dan yang terakhir, Wakil Rais PCNU Situbondo. Demikian kurikulum vitae dari Habib Muhammad. Langsung saja kita sambut
sudah berada di hadapan kita semua. Langsung saja nanti untuk sesi pertama dari Habib Muhammad akan menyampaikan materinya. Kemudian yang kedua, sesi dialog interaktif ya dari siswa. Nanti ada tanya jawab dari siswa Man 1 Situbondo. Kemudian yang terakhir seperti yang Bu Lutfi tadi sebutkan, ada door prize ya. Jadi kalian semuanya ikuti kegiatan ini dengan seksama ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Habib Muhammad Abu Bakar untuk berkenan memaparkan materinya. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kalah dengan moderator, saya akan berpantun. Buah nanas, buah durian, ada duku dan rambutan, itu nama buah-buahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdun arsalahu Allahu lil alamina bashiran wa nadhira wa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Wafa Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Sibaweh, Kiai Haji Hafid Sibaweh, mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir bersama kita Kepala Kantor, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Misbahul Munir MPDI beserta Ibu, Bapak Kepala Man 1 Situbondo beserta segenap Dewan Guru, staf karyawan, anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Madrasah Aliyah Negeri 1 Situbondo yang dimuliakan
dan dirahmati oleh Allah yang semuanya sekarang ini bergembira, senang merasakan kenikmatan yang banyak dirasakan oleh kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang banyak ini harus kita syukuri dengan syukur yang banyak. Nikmat yang diberikan Allah yang tak pernah putus ini harus kita syukuri dengan tidak pernah putus-putus. Terus menerus Allah memberikan nikmat kepada kita zahiran wa batinan, maka terus menerus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bentuk kesyukuran kita, pemberian dari Allah yang tidak ada bandingan dari nikmat-nikmat yang lain, yang wajib kita syukuri. Yang utama adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Keutamaan yang paling utama, kenikmatan yang paling nikmat ketika kita diberi hidayah oleh Allah di dalam Islam, di dalam iman, yang semua itu jasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini nikmat terbesar, sehingga kita mengenal dalam kehidupan mana halal mana haram, karena kita mengenal Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara berbagai agama yang ada di dunia ini, yang diridhai oleh Allah adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kebersihan. Ketika agama itu mengajarkan kebersihan, maka yang diinginkan oleh Allah yang menurunkan Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad yang mendapatkan mandat dari Allah agar umatnya ini hidup sehat. Maka Madrasah Aliyah Negeri 1 Situbondo ini mengangkat tema pola hidup sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum saya menyampaikan itu, kalian adalah generasi bangsa, harapan bangsa. Bagaimana nasib bangsa ini, bahkan bagaimana nasib umat ini 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Di masa yang akan datang terletak di tangan dan di pundak kalian semua. Penerus dari bapak-bapak yai yang berada di sini adalah di pundak kalian semua. Dan yang di atas ini selalu mendoakan kalian. Juga yang di rumah sana, bapak ibu kalian mendoakan kalian agar kalian menjadi orang yang tadi disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, cukup menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu modal yang utama. Makanya kalian diantar, bahkan atas kemauan sendiri, masuk ke arena pondok pesantren Nurul Wafa, berada di MAN 1 Situbondo. Disinilah lembaga pendidikan yang pas dan tepat. Tidak ada lembaga pendidikan yang mampu mencetak kader-kader Islam yang betul-betul beriman bertakwa,
berakhlakul karimah kecuali pesantren. Kalian harus bersyukur ada di lembaga pesantren, ada di lembaga Islam Madrasah Alia Negeri 1 Situbondo. Insya Allah barokah. Barokah atau tidak tergantung kepada kalian. Kalau kalian ingin barokah dalam ilmu, apa yang disampaikan ilmu-ilmu oleh kiai, oleh bapak ibu guru barokah, maka ikuti pesan-pesan dari orang-orang terdahulu, bahkan daripada nabi dan rasul terdahulu. Saya sedikit akan berkisah. Anak-anakku, barokah itu tidak akan diperoleh, terutama dalam menuntut ilmu, kecuali ada kesabaran. Sabar. Ciri sabar itu adalah tenang, mempunyai prinsip, ada tanggung jawab, disiplin, jujur. Itu adalah modal untuk mendapatkan barokah. Diawali dengan sabar. Menuntut ilmu hendaklah sabar. Nabi Allah Musa alaihi salam adalah rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan suatu ilmu, yang ilmu itu sulit didapat oleh manusia-manusia lain, termasuk para nabi. Dan Nabi Musa kuat sekali keinginannya mendapatkan suatu ilmu, yaitu mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Kalau kamu punya ilmu ini, insya Allah jadi dukun. Iya. Dan gelar kalian adalah SAG, Sarjana Alam Gaib. Iya. Nabi Musa ingin mengetahui, ingin memiliki ilmu yang belum terjadi. Apa yang terjadi nanti 1 jam yang akan datang, 2 jam besok, dan seterusnya. Maka tidak ada kepayahan, siang malam terus mencari guru. Akhirnya didapat, secara singkat didapat gurunya, yaitu Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir, nabi yang selalu ada di mana-mana. Insya Allah ada di tengah-tengah kita bersama Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang disentuh oleh Rasulullah, siapa yang disentuh oleh Nabi Allah Khidir, insya Allah memiliki ilmu ladunni yang sulit didapat kecuali dengan pertolongan Allah. Kalian ingin dapat ilmu ladunni? Iya, ilmu ladunni ini guru belum menerangkan, kalian sudah tahu. Papan itu panjang di kelas, baru sedikit seperapat papan saja kalian diterangkan oleh guru sudah paham. Oh, nanti begini-begini. Ibarat kalian nonton film India, baru 20 menit padahal 3 jam panjangnya sudah tahu. Ini nanti mati, nanti diperistri oleh orang itu nanti membunuh orang tuanya, hartanya diambil semua. Mak tahu Habib dah, pernah jadi sutradara. Ilmu ladunni sebelum diterangkan guru sudah paham, diberi oleh Allah. Pingin seperti itu? Pingin. Saya yakin siswa-siswi MAN 1 Situbondo ini ada yang punya ilmu ladunni. Begitu diterangkan oleh guru, oh ya nanti itu begini-begini, bagus. Jadi nilainya bagus. Ada juga mungkin diterangkan oleh guru, habis papannya, dihapus, diterangkan lagi, tidak ngerti-ngerti, gak paham-paham. Bukan ladunni itu.
ladumeng. Iya. Iya. Lah ini perlu dicari penyebabnya. Iya, nanti ada di pola sehat ini ya. Ada. Iya. Mudah-mudahan laduni semua. Anak-anakku, ternyata dapat begitu berhadapan dengan gurunya. Tuan guru, saya akan berguru kepada Tuan. Mudah-mudahan saya bisa diterima. Oh iya, saya terima kamu sebagai murid saya. Senang Nabi Musa. Berguru kepada saya ada syaratnya. Tuan guru, syaratnya apa? Tidak banyak, satu saja, yaitu sabar. Sabar. Cuma itu Tuan guru. Iya, cuma itu, sabar. Ayo kita mulai sekarang. Nabi Musa sudah yakin akan mendapatkan ilmu. Hanya syaratnya sabar. Ayo Musa, ikut bersama saya. Sekarang metode yang akan saya terapkan yaitu metode Dharma Wisata. Rekreasi. Ya, diajak rekreasi. Sampailah di tepi pantai. Kemudian gurunya itu berjalan ke kanan, ke kiri, terus berjalan. Akhirnya gurunya itu menarik satu perahu. Ditarik satu perahu oleh gurunya. Diamati oleh Nabi Musa, sekali-sekali dibantu. Kemudian, ayo Musa, kita pakai ini berlayar ke tempat sana. Iya Tuan Guru, berlayar. Berlayar sampai di tengah. Dari balik baju sang guru, perahu itu dirusak. Dirusak sampai dilubangi, berlubang, dan ada air masuk di situ. Kemudian kaget Nabi Musa sambil berkata, Tuan Guru, kenapa perahu ini dirusak sampai berlubang? Ini air masuk, nanti kita bisa tenggelam. Musa, sudah saya katakan, syarat berguru kepada saya, sabar. Maaf Tuan Guru, tidak akan saya ulangi lagi. Iya, ayo lanjut. Lanjut. Walaupun berlubang dan penuh air, selamat sampai di tujuan. Sampai di tempat itu, ya ada perkampungan di situ. Ditinggal perahunya, jalan. Berdua jalan terus ke sana kemari berjalan. Tepat di kerumunan keramaian anak-anak yang sedang bermain, di situ gurunya menarik satu anak yang masih usia kurang lebih 4 tahun. Ditarik, kemudian dipegang kepalanya oleh gurunya. Nabi Allah Khidir dipegang kepalanya. Dari balik bajunya diambil sebilah pisau, langsung ditusuk. Ditusuk, akhirnya wafat anak itu. Diselesaikan, dikubur. Tidak tahan Nabi Allah Musa berkata, wahai Tuan Guru, mengapa dibunuh anak kecil ini? Musa, sudah saya katakan, berguru kepada saya, sabar. Sabar. Sadar Nabi Allah Musa, maaf Tuan Guru, tidak akan saya ulangi lagi. Ya. Kemudian berjalan lagi. Berjalan sampai letih, haus, lapar, masuk ke rumah penduduk, minta bantuan minum, ditolak. Minta bantuan minum, ditolak. Apalagi makan. Tidak ada, sudah bekal. Tidak ada yang memberi makanan dan minuman. Kesimpulannya, masyarakat di situ adalah masyarakat yang dolim. Tidak mau membantu saudaranya, orang lain yang merasa butuh dan perlu. Dibiarkan begitu saja. Begitu masuk jalan ke perkampungan, gurunya melihat
Di situ ada rumah yang hampir roboh, sudah reot rumah itu. Masuk, guru itu masuk bersama Musa. Ayo Musa, masuk meneliti di dalamnya ada apa. Kemudian Nabi Khidir merapikan, bahkan menguatkan bangunan yang kokoh itu dengan mendorong kayu-kayu yang ada di situ. Sekali-kali Nabi Allah Musa juga ikut membantu. Akhirnya yang riot sekarang sudah mulai tegak berdiri. Dari kejauhan dipandang rumah itu kokoh. Di situ Nabi Allah Musa berkata, Tuan Guru, seandainya kita ini mengambil upah dari memperbaiki gubuk itu, kita bisa makan dan kita bisa minum. Musa, sudah 3 kali kamu salah, tidak tunduk, tidak patuh kepada perguruan kami. Hadza firaqu baini wa bainika, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ini waktu yang tepat berpisah antara saya dengan kamu. Tetapi sebelum berpisah, akan saya terangkan dulu apa yang menyebabkan kamu tidak sabar berguru kepada saya. Ternyata kamu tidak bisa mendapatkan ilmu dari saya. Hilang kesabaran Nabi Musa, ilmu tidak didapat. Sebelum saya simpulkan dari kisah ini, seperti yang diterangkan tadi, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Jangan dulu pergi Musa, akan saya jelaskan dulu 3 hal yang kamu tidak sabar itu, sehingga kamu tidak bisa mendapatkan ilmu. Nabi Allah Khidir, guru Nabi Musa, tahu apa yang akan terjadi nanti. Perahu yang dipilih dari sekian perahu itu adalah perahu yang terjelek. Sudah terjelek, dirusak lagi sampai berlubang. Kata gurunya kepada Nabi Musa, saya biarkan perahu itu aman, kita bisa pulang kembali dengan perahu itu. Kalau kita pakai perahu yang bagus, akan dirampas oleh raja yang ada di sini, karena di sini rajanya dolim sehingga penduduknya semuanya dolim. Aman kita, tidak mau dengan perahu yang rusak. Yang kedua, mengapa saya tadi membunuh anak kecil itu? Anak kecil ini memiliki 2 orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibunya soleh dan solehah. Anak ini kalau dibiarkan hidup terus sampai dewasa, akan menjadikan kafir ibunya dan bapaknya. Saya bunuh dia, dia selamat di dunia, selamat di akhirat. Mungkin sakit di dunia, tetapi dia akan berkumpul dengan orang tuanya nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam keadaan kanak-kanak. Tapi jangan diterapkan di sini. Membunuh orang ditangkap polisi. Kenapa kalian bunuh orang itu? Kenapa kamu bunuh orang itu? Pak polisi tahu kalau ini tidak dibunuh, ini nanti akan menjadi masyarakat di kampung ini terbunuh dengan orang ini. Tidak bisa itu. Kamu pasti dihukum 20 tahun. Ya. Ini tingkat atas ini. Ya, tingkat atas. Masih belum diterbitkan undang-undang hukum pidana. Anak-anakku, yang ketiga, gubuk reot menjadi bagus dibangun. Kamu tidak sabar Nabi Musa. Kita akan masuk tadi ke dalam itu. Ternyata di dalam itu ada harta peninggalan. Seorang anak, bahkan 2 orang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya yang punya rumah itu, setelah melihat rumah ini bagus, dia akan pulang. Dia nanti akan menjadikan orang tuanya itu bahagia karena generasinya bisa meneruskan cita-cita orang tuanya.
dia bisa memanfaatkan harta peninggalan yang ada di rumah itu sehingga dia itu hidup bermanfaat. Dan ternyata betul anak itu pulang kemudian bisa menata masyarakat yang ada di sekitarnya dengan harta itu, berubah dari kedoliman menjadi suatu yang sangat baik dan sangat indah berkat anak itu, doa dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu kesimpulannya anak-anak singkat, ketika ilmu itu diberikan oleh seorang guru di kelas, anak-anak jangankan bertanya ketika guru menerangkan, ya, bertanya saja sudah su'ul adab. Kalau di pesantren diajarkan ta'lim muta'allim, bagaimana belajar dan mengajar, tata cara, tata tertib, sopan santun, di antaranya di situ sederhana sekali. Ketika guru menerangkan, jangan acungkan tangan bertanya. Apalagi ketika guru menerangkan, anak-anak bicara, anak-anak bergurau. Di situ sulit turun barokah, karena guru itu pasti Diman ini lebih tua usianya dari kalian. Hormati guru karena lebih tua, karena dia itu punya ilmu, iya, karena dia itu punya kitab. Menghormati guru berarti menghormati kitab, buku-buku dan sebagainya. Kalau kalian bisa dalam lingkungan sekolah, lingkungan kelas, lingkungan di rumah, di meja belajar kalian tertib di situ dengan menghormati ilmu, insya Allah ilmu itu barokah, ya, insya Allah barokah. Setelah peringatan Maulid ini, kalian semakin baik, semakin bagus dan mendapatkan ilmu barokah. Insya Allah yang berkumpul di sini ada yang jadi presiden nanti, ada yang jadi menteri, wakil presiden, gubernur, direktur, kondektur, ya kadung diamini, kondektur pesawat, ya amin, insinyur, tukang nyior, amin, ya, ekspor impor, ya insya Allah. Ada yang jadi pengusaha, wah insya Allah. Silahkan mau jadi apa, yang penting soleh dan soleha, amanat dari kepala kemenak tadi. Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa lepas kita dari sosok pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ar-Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi adalah contoh toladan. Contoh toladan. Bagaimana kita bisa mencontoh toladani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak pernah bertemu. Kan tidak pernah bertemu, ya. Tapi karena kita sering mengucapkan dengan lisan kita ikhlas nama Muhammad Rasulullah, seakan kita ini bersama terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, seakan-akan kita bersama terus. Iya. Selain kita bersama, kita menjadi orang-orang yang taat. Ikuti pola hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup bersama Nabi, ngikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, ini kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu artinya cinta kepada Nabi dan nanti akan surga didapat. Ini yang kita raih, cita-cita kita. Ikuti bagaimana kehidupan Nabi dalam kesehariannya. Ya, Nabi sebagai pemimpin, diri beliau sukses, pemimpin keluarga sukses, pemimpin masyarakat sukses, pemimpin umat sukses, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan tantangannya sangat berat. Karena apa? Karena Allah memang mempersiapkan. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dalam Al-Quran,
Allah memilih makhluknya, malaikat mulia, dan dari golongan manusia yang termulia itu adalah Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya dulu sahabat-sahabat itu sangat cinta karena melihat sosok beliau itu. Iya, sosok beliau itu tanpa berkata-kata, tanpa berpidato sudah bisa dilihat dengan contoh, Iya. Ini sosok seperti itu. Dalam keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampak sederhana tapi tinggi kemuliaannya. Inti dari tema ini adalah pola hidup sehat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehat itu artinya pada diri manusia ini ada dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Sehat jasmani artinya organ-organ tubuh kita yang diciptakan oleh Allah yang luar biasa ini, jangan jauh-jauh kita, yang tampak-tampak saja itu beraktivitas sesuai dengan fungsinya. Itu sudah sehat kita. Telinga bisa mendengar. Apa yang saya terangkan tadi mendengar? Alhamdulillah kalian sehat. Kalian melihat saya? Iya. Fungsi mata ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat berarti. Syukuri ini, syukuri. Berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan. Lidah Allah ini menciptakan lidah untuk apa? Ini untuk ini berkata-kata, komunikasi, baca sholawat ya. Kalau kemarin kita takut dengan COVID-19, sekarang ini ada lagi virus, hati-hati. Virus, bukan corona ini, hati-hati. Iya. Bukan. Ini menyebabkan seseorang ini stroke mendadak. Dan stroke-nya aneh. Biasanya tangan, kaki, ini stroke lidah. Stroke lidah cila terpelkok ke dalam. Ini namanya agak berfungsi, gak sehat ini, ya. Ada orang seperti ini di luar Jawa. Ketika saya ke sana, saya berdakwah tepatnya di Lampung. Dia kaya orangnya ini, kaya raya. Iya. Saya dijemput di bandara, diantar ke rumahnya pakai mobil. Saya kira hotel. Tidak Habib, ini rumah pribadi. Hebat. Iya. Begitu turun dari mobil, permisi Pak, antarkan saya ke kamar kecil. Habib ada kamarnya di sini, Habib. Habib 2 hari di sini di kamar. Di situ ada kamar mandinya. Masuk, Habib. Masuk. Bagus. Masuk ke jeding saya. Bodo TV nah. Iya. Jadi jeding pakai remote. Sambil lalu. Iya. Kaya luar biasa. Kaya. Kamu pingin jadi orang kaya? Tapi cilen atau pelkok? Iya. Ini. Iya. Itu tidak sehat itu. Iya. Ada apa harta melimpah tapi tidak sehat? Ada yang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Ada makan hartanya banyak. Iya. Itu lidah tertekuk, mau makan apa? Tidak bisa. Sulit. Iya. Tapi subhanallah, dengan kehadiran saya di situ, setelah berobat ke 5 negara, terakhir ke Cina, habis hampir 1 triliun, kurang lebih 1 triliun habis. Mungkin Allah menakdirkan saya ke situ. Iya, bertemu dengan saya. Iya, supirnya kebetulan orang Madura, bercerita kepada saya, Beb, ampun kakak emak, Beb, tak beres, Beb, tak beres. Saya tidak tahu orangnya, mana orangnya itu. Iya Beb, Habib kan mau pulang, nanti saya panggil. Keluar, dituntun anaknya 1, anaknya cuma laki, SMA anaknya itu. 1 keluar.
betul. Itu Habib ya, yang nginep di sini. Iya. Nah, ambil gelas, isi air, minta doa ke Habib. Ini cerdas orang ini. Iya, walaupun lidahnya tertekuk, ininya main. Ambil gelas, minta doa. Saya yakin beres. Iya. Iya. Iya, ini sudah takdir saya sampai di situ ini. Iya. Datang gelas air. Habib mau pulang sekarang. Iya, iya. Iya, Habib. Terus duduk, orang itu duduk, anaknya menjelaskan ke saya. Habib, ini bapak kemana-mana, Bib, 1 triliun habis. Habib doakan, Bib. Habib, Bib, kalau bapak saya sembuh, Bib, dengan doanya Habib, pilih mobil itu, Bib, yang mana, Bib? Bawa, Bib, akan dikirim nanti, Bib. Tambah semangat berdoa saya. Mobil, akhirnya saya doakan, semangat sungguh. Semua doa saya baca. Teroberose, terolia motor. Doa. Semua doa saya yang apal saya itu saya baca. Cuma doa masuk WC saya tidak baca. Baca semua. Ayah. Dari banyaknya doa, aing sejening au beleko. Ini ciri-ciri kabul doa ini, ya. Kabul, ya. Ini ya, minumkan ke bapak ya. Tidak bisa Bib, minum. Pakai sendok, pokoknya masuk doanya Habib ini. Saya sekarang mau pulang, iya. Begitu saya mau naik mobil, saya ntar ya Habib, minta nomor teleponnya. Ini cerdas memang orang ini, ya, cerdas. Wah, minta nomor telepon, kabar mobil, siap. Iya, saya nggak ngasih nomor HP 1 tapi 4. Kalau sekarang saya kan nggak aktif, ya. HP istri saya, anak saya 2. Pulang saya ke rumah, saya ingatkan, kalau ada nomor telepon ini, angkat mobil, ya. Alhamdulillah, langsung saya yang terima telepon. Iya, setelah 6 hari saya pulang, saya terima telepon dari putranya. Dia memberitahukan bahwa sudah telok mate. Iya. Saya langsung sujud syukur. Kenapa? Mole. Muntak mole yokom. Karena dia muter-muter ke negara-negara mana saja gak sembuh, akhirnya Habib langsung mati. Ini kehebatan doa ya. Tapi itu insya Allah dimakfu, insya Allah ahlil jannah husnul khotimah. Karena apa? Karena nanti ketika ditanya merebuka, oh ya, masuk surga lah. Kok tak ngerti ya? Ya, sehat ya, Rasulullah sehat. Jadi ketika orang itu berfungsi, organ tubuhnya ini berjalan, ya, bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, ini membuat ini dan sebagainya, itu namanya sehat. Iya, bisa gini. Kalian nggak pernah? Itu tidak sehat itu, ya. Itu roke, ya. Harus sehat. Itu jasmani. Tapi tidak apa-apa, sakit jasmani ini tidak ada urusan nanti di akhirat. Tapi perlu disampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selama hidup usia 63 tahun, singkat 63 tahun. Iya, Nabi wafat 63 tahun. Sayyidina Ali itu menantunya termasuk sepupunya juga wafat 63 tahun.
Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat 63 tahun. Rata-rata begitu dah. Iya. Istrinya Nabi Khadijah wafat 65 tahun. Iya, rata-rata 60 itu. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam selama 63 tahun itu mengalami sakit 2 kali. Satu, ketika turun ayat yang pertama, Iqra, itu Rasulullah demam, sakit Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena memang ya ayat yang pertama turun ketika berkhalwat di Gua Hira. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah menjelang wafat. Rasulullah menjelang wafat itu sakitnya di akhir bulan Safar, sampai hitungannya 18 hari, tapi sakitnya ringan, yaitu pusing ya, demam, pusing gitu, sampai hari yang ke-18, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, hari wafat dan hari lahir Nabi itu sama. Dan pada waktu itu sholat subuh di masjid itu ramai, karena Nabi berpesan kepada Bilal bin Rabah, untuk subuh saat ini saya tidak kuat untuk menjadi imam, perintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Begitu Abu Bakar itu maju menjadi imam di mihrab Rasulullah, belum takbir sudah jatuh Sayyidina Abu Bakar, pingsan di situ. Rame semasjid, akhirnya mendengar Rasulullah, ada apa rame? Fatimah putrinya mengatakan, karena engkau ya Rasulullah tidak ada bersama sahabat. Panggil suamimu Fatimah, panggil Ali, saya mau ke masjid, gotong saya. Tidak bisa menggotong sendiri. Sayyidina Ali memanggil Bilal bin Rabah, digotong dalam keadaan sakit, pucat. Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke mihrab. Subhanallah, Allah memberikan kekuatan, kuat sholat 2 rakaat, walaupun tidak seperti biasanya. Ayat-ayatnya juga yang biasanya agak panjang dipilih dengan ayat-ayat yang pendek, kemudian berputar seperti ini menghadap sahabat, memberitahukan ini adalah awal kehidupan saya di akhirat dan ini akhir kehidupan saya di dunia. Sakitnya itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih sakit, bisa melaksanakan sholat berjamaah. Itu masih fungsi organnya masih bisa gerak, rukuk, sujud, masih ingat, masih menyampaikan sesuatu, lisannya bagus, sempurna Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mengapa seperti itu? Kita mencontoh. Kadangkala kita ini lupa. Ya, ini perlu diingatkan, dan saya sangat bersyukur baru kali ini saya di depan siswa-siswi, metodenya adalah metode seperti ini, dan temanya sangat cocok dengan situasi kita, yaitu di masa pandemi. Kita harus sehat. Nanti kita bicara rohani. Kalau bicara rohani Rasulullah SAW, tidak bisa. Imam Al-Busiri dalam qasidah burdanya itu sudah tidak mampu mengupas tuntas Rasulullah SAW. Beliau berkata, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratahu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Sempurna Muhammad itu, sempurna luar dalamnya, jasmaninya sempurna, rohaninya sempurna, dijadikan kekasih oleh Allah. Jadi orang kalau sudah menjadi kekasih Allah, itu insya Allah sehat. Iya. Ayo kita bagaimana supaya menjadi kekasih Allah, rohani ini ya, rohani itu sehat. Yang pertama yaitu pola tidur Rasulullah. Nah, ini ukuran manusia kan,
Mau tidur, kemudian bangun tidur. Pola tidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasulullah itu sehat? Waktu tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cepat. Setelah selesai sholat isya, tidak lama-lama setelah beraktivitas istirahat Rasulullah, dan bangunnya cepat. Sepertiga malam terakhir bangun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menyebabkan sehat. Umatnya tidur sepertiga malam terakhir, bangun setelah sholat duhur, setelah waktu duhur, apalagi bulan Ramadan. Iya, ini ayo pola hidup seperti ini dimulai dari tidur Rasulullah. Waktunya jangan larut-larut, jangan begadang-begadang, tidak ada perlu. Sudah selesai tidur, ya tidur. Bangunnya cepat sepertiga malam terakhir. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu ada di Al-Qur'an. Salat tahajud sebagian malam itu wajib untuk Nabi. Makanya ada di Quran, itu wajib untuk Nabi. Nabi itu mewajibkan untuk dirinya, tapi tidak untuk umatnya. Iya, tidak untuk umatnya. Iya. Untuk umatnya itu ya mulai subuh. Ya, subuh. Tetapi kalau kita mengikuti pola hidup Rasulullah dalam ibadah, bangun kita supaya sehat. Dan orang yang bangun tengah malam itu adalah kekasih Allah. Dikala annas niyam, manusia banyak tidur, ada yang bangun. Ini kekasih Allah ini. Tapi yang bangun juga macam-macam ini ya. Iya. Bagaimana tidak dia katakan kekasih Allah? Ada malaikat khusus yang mengawasi orang yang bangun tengah malam. Iya. Apa yang diawasi? Itu ada yang bangun tengah malam. Siapa itu? Orang desa Demung itu bangun tengah malam itu. Aduh, siapa itu? Oh, keluar dari rumah, mau kemana itu? Diikuti oleh malaikat. Oh, ke sungai. Ya, ke sungai. Mana sungai itu? Jauh. Tapi malaikat kan taat kepada Allah. Akhirnya setelah selesai pulang lagi, tidur lagi. Ya, ini namanya mubah. Orang itu tidak berdosa. Orang itu tak berdosa. Karena mubah, boleh-boleh saja. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tengah malam itu menyehatkan, ya, menyehatkan. Bukan hanya jasmani, tetapi rohaninya. Ketika orang itu berwudu tengah malam, mengusap bagian tubuh yang memang perlu diusap dalam syarat berwudu, dalam rukun berwudu, dibersihkan, itu menjadi sehat. Bangun tengah malam. Siap anak-anak? Anak-anak yang biasa hidup di pesantren, insya Allah pola hidup ini diterapkan. Makanya saya katakan pesantren adalah lembaga pendidikan Islam satu-satunya yang bisa mencetak manusia-manusia hebat ini. Karena menerapkan pola hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap? Tidurnya tidak malam-malam, bangunnya tengah malam. Ya, iya. Kalau pelajar ketika bangun seperti itu, setelah berzikir, baca Quran, bermunajat, minta kepada Allah, baca pelajarannya. Jangan banyak-banyak, 10 menit cukup. 10 menit cukup, barokah di situ. Iya, tidak harus ngapalkan, 10 menit baca saja, barokah. Iya. Nanti subuh begitu lagi 10 menit, barokah itu. Iya. Ini. Kemudian tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah tidur tengkurap. Ini tidak sehat, menghambat pernafasan. Iya, tidak sehat. Dan Nabi kalau tidur miring ke kanan,
karena di posisi kiri ada organ tubuh yaitu yang sangat penting, merupakan motor penggerak yaitu jantung. Jadi miring ke kanan, ya miring ke kanan kan. Sering miring ke kanan, sehat. Jadi sirkulasi udara, nafas kita itu berjalan lancar, darah juga ikut lancar, dan seterusnya. Bayangkan ya, miring ke kanan. Adab Nabi ketika tidur, adab Nabi ketika tidur. Kalau kita posisi Indonesia ini di sebelah timur Baitullah, maka tidak meletakkan kaki di barat, ya adab. Tetapi kondisional juga, dilihat dari situasi keadaan. Karena Islam tidak menyulitkan, yang penting hatinya yang penting ada kecintaan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa ya, supaya bisa miring ke kanannya enak, ya kepala itu di sebelah utara, ya kepala itu di sebelah utara. Tapi lihat situasi. Yang penting tetap walaupun tidurnya gimana, miring ke kanan bisa. Miring ke kanan supaya sehat, ya. Karena di kiri ini ada jantung. Berikutnya, pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin sehat, pola makan. Nabi itu kalau makan sebelum lapar. Ya, sebelum lapar. Iya. Jadi jangan menunggu terlalu lapar makan itu, ya, enggak. Ya. Makan jangan menunggu lapar sekali. Sekarang lapar kan ya? Ah, ini bagian konsumsi. Iya. Iya, sekali-sekali enggak apa-apa. Ya. Ini kan sekarang diterapkan, kan berarti baru tahu sekarang ya. Besok insya Allah siap. Ya. Kemudian berhenti sebelum kenyang. Ini berhenti sebelum kenyang. Umatnya kalau kenyang tetap makan. Ya. Nabi itu berhenti sebelum kenyang. Para kenyang ambu Kanjeng Nabi. Kita para kenyang nyembu. Iya. Ya, ini terus. Dan yang dimakan itu macam-macam, ya. Nabi itu makannya roti kurma, begitu. Iya, roti. Itu macam-macam, apalagi makanan sekarang ini, ya. Instan itu. Iya. Nabi kalau sudah kenyang dengan kurma, Nabi tidak makan roti. Kalau Nabi itu makan roti sudah kenyang, tidak makan yang lain, tidak makan kurma. Kita kenyang makan nasi, makan gedang, iya. Oke. Mari gedang, semangka, iya. Itu. Setelah itu podeng, es buah, iya. Itu. Makanya Nabi SAW menjelaskan, perut kita satu bagi tiga. Perut yang satu bagi tiga, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, untuk minum, sepertiga kosongkan untuk bernafas dan enak bergerak. Kalau tidak percaya, coba dah, rasakan. Pertama, kalian coba makan sebanyak-banyaknya sampai penuh. Itu geraknya. Ya. Sulit itu. Mau beraktivitas sulit. Iya, sepertiga kosongkan untuk bernafas, untuk kita bebas bernafas. Sepertiga lagi untuk air, sepertiga lagi untuk makan. Ini sehat. Dan kebanyakan penyakit datangnya dari perut, sumbernya dari perut, apalagi langsung perut, yaitu lambung yang kena, itu sudah menjalar kemana-mana. Iya, Nabi itu akan memberikan pola sehat bagian dalam, yaitu lambung kita. Ikuti, iya. Kemudian Nabi itu suka berolahraga. Olahraga. Ya, di sekolah ada pelajaran olahraga.
Olahraga Nabi itu yaitu memanah, berenang, panahan, berkuda, itu olahraga itu. Iya. Tidak tahu kalian apa? Ya, kalau saya ya golf. Tahu golf? Olahraga itu ya. Bagus itu, olahraga apa saja. Ya. Tahu golf? Nah, lapangannya gak ada di situ Bondo ya. Gak ada. Silakan gerak, karena kalau bergerak olahraga kita ini ya, olahraga kita punya rutinitas olahraga apa saja sudah. Ini otot-otot yang kaku-kaku itu bisa enak, itu lentur enak itu, dan juga bisa menambah nafsu makan kita sehingga kita sehat. Kalau tidak makan tidak sehat. Olahraga jelas ya. Kemudian fisik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jitu sekali, pandangannya, pendengarannya dan sebagainya. Itu mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka memandang hal-hal yang baik. Jadi batasi pandangannya. Suka mendengar sesuatu yang baik dan indah. Karena Allah itu baik, suka kepada sesuatu yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Yang penting kalian sudah tahu, yang masuk pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari makanan adalah halalan thayyibah. Itu bagi kalian jelas itu. Kemudian atur pola makan dari waktu dan sebagainya. Insya Allah hidup ini akan sehat. Bukan tidak berolahraga, Nabi itu berolahraga. Bahkan ketika pengantin baru dengan Aisyah radhiyallahu anha, itu Nabi balapan lari dengan Aisyah, lari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah bergulat dengan seorang pegulat yang selalu juara, Nabi itu menang, ya menang. Pegulat juga Nabi, kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita betul tidak memandang Nabi dari rohaninya, tapi juga dari jasmaninya. Kalau rohaninya dijamin, iya dijamin, iya 100% bahkan di atas itu, sehingga Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh akhlak Nabi adalah agung, berarti menjadi contoh bagi kita. Ini kupasan singkat dari pola hidup, bisa dikembangkan dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, bisa? Ya. Cukup paparan tadi 10 menit, barusan ini 20 menit, nanti 20 menit ya selesai, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, lebih cepat. Ya. Langsung kuis misalkan, ya itu. Nah, pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Ayo dipimpin oleh moderator. Silakan. Terima kasih. Mungkin itu tadi ada beberapa paparan dari Habib yang sepertinya semua terhipnotis, Habib. Yang saya khawatirkan justru yang akan ditanyakan sudah terjawab semuanya. Nah, ternyata anak-anak bilang, iya Bu. Nah, ini saya tidak bisa menutup kemungkinan, mungkin masih ada, akan tetapi waktu yang kami sediakan untuk Habib sebenarnya jam 11.30 sudah harus berakhir. Tapi sekarang sudah jam 11.36. Oh ya. Ya, mohon maaf. 11.45 berakhir ya. Oh, begitu masih ada kesempatan ini. Ya. Oh, bagaimana dengan Bapak Kepala Kemenak? Apakah berkenan untuk berlanjut? Oh, monggo disilahkan katanya Habib. Monggo Ya, kepada 1-2 pertanyaan. 1-2 pertanyaan. Ya, monggo disilahkan. Mbak Ika. Ya, itu. Ya, bentar. Untuk yang mau bertanya, silakan acungkan tangan terlebih dahulu, sebutkan nama dan kelas. Nah, jadi ada 2 penanya. Ya, 2 penanya mungkin yang mewakili dari putra 1, dari putri 1. Begitu ya? Ya. Yang penting nanti pertanyaan dari saya. Ada door prize ya. Ya, nanti terakhir ada door prize ya, yang bisa menjawab kuisnya
maka dapat door prize. Sekarang yang mau bertanya terlebih dahulu. Ya, yang mau bertanya dari yang putra. Yang dari yang putra. Yang depan ya, Dika. Yang putri? Yang putri yang mana ini yang putri? Ya, mungkin perwakilan dari Mbak Masyitoh tadi, ya. Ya, terima kasih. Dari yang putra terlebih dahulu. Sebutkan nama terus perwakilan kelas. Berdiri. Berdiri, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MDK Arjuna dari kelas 12 IPS 3. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kebiasaan yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah tetap kami pegang teguh di zaman yang sudah modern ini? Makanan yang sudah tersaji secara instan agar tetap tahu tentang makanan itu sehat dan halal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaannya tak pati jelas. Yang saya tangkap, bagaimana ajaran-ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita pegang teguh dalam kehidupan ini? Ya, itu pertanyaannya. Ini berarti si bertanya sudah tahu, termasuk kalian sudah tahu sebenarnya apa saja ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dalam segi pola sehat hidup seperti itu tadi, ya. Semuanya sudah tahu kita ini. Kan kita seakan-akan ini hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah paham mana halal, mana haram, mana yang tidak baik. Ya, kalau yang baik itu kita pertahankan, kita amalkan. Dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, itu akan terus berbekas pada diri kita. Iya, karena tidak cukup. Seseorang itu tidak cukup hanya mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul. Tidak cukup itu. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Ya, yang penting amalkan itu, amalkan. Yang tahu itu apa? Amalkan. Nah, tadi disinggung tentang makanan-makanan. Iya. Contoh, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan. Sesungguhnya yang namanya khamar, judi dan sebagainya itu ya mengundi nasib itu adalah sesuatu yang tidak baik, amalan-amalan setan. Jauhi, itu jauhi. Jauhi sudah sejauh-jauhnya. Maisir, judi, minuman keras itu ya. Khamar berbagai macam bentuk sekarang ini sampai narkoba, jauhi itu semua, tidak manfaat, itu sumber penyakit semua, bahkan akan mendapatkan siksaan dan adab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Tidak aman kalau orang ini terus mendekat kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jauhi yang bagus, yang baik, yang diperintah, yang dianjurkan, ayo secara istiqomah, itu akan teguh ya. Bagus nilainya. Pertanyaan itu 9,2. Ya, mungkin ada yang lebih bagus lagi pertanyaannya. Siswa. Ya, siswa. Ya. Tadi yang tampil sebagai Masyitoh di iya. di kreasi Iya. seni tadi. Dikenalkan namanya. Kenalkan namanya sama perwakilan kelas ya. Nama, kelas, nomor HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inti Saryati dari kelas 11 IPA 2. Oh, 11. Pertanyaannya, anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Apa maksud kebiasaan yang harus kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari anjuran ini?
Ya. Terima kasih. Itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, itu dalam bab as-saum, dalam bab puasa. Kesimpulan dari hadis itu yang disampaikan tadi, ya, apa-apa yang sudah masuk ke dalam perut itu akan berproses di dalam perut itu, ya, sehingga sebelum masuk ke dalam perut apa yang kita inginkan masuk ke dalam perut itu kita perhatikan apa, karena nanti kalau salah yang masuk ke dalam perut itu salah akan menyebabkan salah semuanya. Contoh, kalau yang masuk itu adalah sesuatu yang haram itu masuk, maka itu nanti akan menyebar, ini mengalir bersama darah-darah masuk ke tulang-tulang. Kalau orang itu terus menerus dengan keharaman, maka bagaimana doanya, bagaimana sholatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang tujuan memperbagus rohani kita. Hadis itu dalam hal kesehatan, iya. Walaupun hanya 2 butir kurma, iya, 2 butir kurma. Kita tahu kurma adalah sesuatu yang halalan thayyibah. Nah, ini Nabi ketika bersabda itu memegang kurma. Jadi kita ini kalau tidak punya makanan tapi punya kurma, ini hebat, ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kenyang, dan itu bisa mengalir ke dalam tubuh kita dengan penuh barokah. Iya. Dan termasuk juga di situ air, kurma dan air, karena hadis itu disampaikan di bab puasa. Ada air, ya. Kita teguhkan air. Nabi SAW kalau air itu kan, kalau sekarang gelas, kalau dulu itu mungkin apa, ya, tetap Nabi meminumnya dengan 3 kali tegukan, ya. Dan Nabi tidak pernah dalam minum atau makan meniup ya makanan atau minuman yang panas. Jangan biasakan meniup dengan ini lisan kita. Yang panas itu ditiup. Jangan teh, kopi, makanan, jangan. Ya, lebih bagus dikipas begini aja. Ya. Nah, harus sabar. Jangan, kalau panas jangan dimakan, tunggu dulu, ya. Nah, itu. Jadi sedikit apapun yang kita makan akan bisa menjadikan kita sehat, asal itu adalah halalan thayyibah. Banyak yang kita makan, mewah yang kita makan, tetapi tidak diajarkan oleh Rasul SAW akan menjadi bumerang dan sumber dari penyakit. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih anak-anakku. Jadi cukup apa yang disampaikan, mudah-mudahan barokah. Kemudian ada yang bisa menjawab pertanyaan saya akan dapat hadiah. Saya yang bertanya, Bu. Atau ibu yang bertanya saya ngasih hadiah. Nanti untuk kuisnya itu ada 4 kuis. Yang pertama dari Habib, Iya. Terus dari panitia, terus yang Dari Bapak ketiga Kemenang. dari Bapak Kemenang, dan Iya. yang terakhir yang keempat Iya. dari Bapak Kepala Madrasah. Gitu. Ya, bagus. Ya, santai saja. Ya. Bisa, Pak. Ya, bagaimana? Sudah siap untuk ikut kuis? Siap. Ya. Dari panjenengan dulu, Bu. Lapar, ya. Sabar. Kan tadi kata Habib sabar, ya. Ya, tinggal dikit lagi, ya. Kuis, ayo siap-siap dengarkan kuis yang pertama dari Bapak Kemenak. Ya, dari Bapak Kepala Kementerian Agama. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan yang akan saya sampaikan itu berhubungan dengan ma'had atau lembaga di mana anak-anakku semua belajar. Jadi nanti ini insya Allah akan menandakan jenengan belajar sejarah pondok ini atau tidak, kira-kira begitu. Satu pertanyaannya, siapakah pendiri ma'had Nurul Wafa Demung ini? Ya,
Ya, bentar. Turun dulu semuanya, turun dulu. Ibu hitung sampai ketiga yang tercepat. Ayo, 1, 2, 3. Belakang sana. Ya, belakang. Yang lurus ini, tengah. Nah, ya Mbak. Ya. Bisa maju? Ya, maju aja ke sini. Nah. Mana ini kok dua yang maju ini? Yang belakang apa yang depan? Yang belakang, yang tengah sana, ya, yang lurusnya ini. Oh, yang belakang, Nah, yang ya. belakang. Ya. Nggih. Nggih, monggo. Maju. Ya, bisa maju sini. Ya, maju. Lewat pinggir bisa. Ayo, 1. Nggih, monggo langsung dijawab. Oh, iya dah. Namanya di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidatul Mutasyarofah dan perwakilan dari IPA 2, 10 IPA 2. Siapa nama pendiri Pondok Pesantren Nurul Wafa? Ya. Kiai Haji Ahmad Cibawe Sadli. Kiai Haji Ahmad Cibawe Syadli. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Di sini dulu ya. Untuk kuis kedua dari Habib Muhammad Abu Bakar. Pertanyaannya, dengarkan. Pertanyaannya, paham? Kalau gak paham, pirtinyi ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pertanyaannya, tanggal, bulan, dan tahun berapa Bapak kepala sekolah lahir? Wah, bahaya itu Habib. Yang jawab bisa ibu nanti Habib, yang lain tidak Ya menjawab. ibu, tidak apa-apa, ibu bisa jawab. Ya, Acung, ya maju ibu. Ya, ibu bisa maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah, perwakilan dari teman-teman Dharma Wanita. Lahirnya Bapak Sahiyanto tanggal 1 bulan 8 67. Betul. Betul atau tidak? Ini Bapak kepala sekolah yang Alhamdulillah, jadi apa yang disampaikan itu benar ucapannya tapi salah penempatannya. Apa ada kesempatan untuk memperbaiki? Ada, Ibu? Ya, kesempatan ini apa itu? Hadiahnya apa? Mobil ya. Ya, ayo. Ayo. Ayo maju, diperbaiki. Apa nak? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikirun Nabila Jufi, kelas 10 IPA 1. Tanggal lahir Bapak Syahyanto tanggal 8 Januari 1967. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti hadiah mobil bisa diterima itu. Hadiahnya kunci mobil ya, hadiahnya kunci mobil. Ini
ada kunci mobilnya ya, teman-teman. Nah, lanjut kuis ketiga dari Bapak Kepala Madrasah. Ya, kuis ketiga anak-anakku sekalian, secara nasional saja coba sebutkan tanggal berapa Hari Santri Nasional. Ya, cowok ya yang depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaid Abdullah Zuhri, perwakilan dari kelas 12 IPS 2. Tanggal Hari Santri Nasional itu pada tanggal 22 Oktober. Ya, terima kasih. Dapat hadiah apa itu? Mobilnya apa kuncinya? Dapat hadiah mobil ya. Di dalam itu ada kunci mobil lengkap STNK dan lain-lain gitu ya. Nah, oh ya, terima kasih. Ya, kuis yang terakhir. Ya, itu kuncinya. Kontaknya ya. Kuis yang terakhir, siap? Ini sudah yang terakhir. Kan ada 4 kuis. Yuk, kuis yang terakhir. Sebutkan. Oh, lapar ya. Sebutkan nama lengkap Habib Muhammad beserta gelarnya. Oh ya, langsung ya. Ya. Ya, sebutkan nama sama kelas terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Faruk Hebat dari kelas 12 IPA 2. Nama lengkap Habib adalah Habib Muhammad Abu Bakar Al-Muhdor MPDI. Bagaimana Sekian, Habib? terima kasih. Salah. Masih salah. Sebutkan nama lengkap Habib Muhammad pemateri kita pada siang hari ini beserta gelar lengkapnya. Siapa? Yang cewek dekatnya tabir. Yang cewek dekat tabir ya. Ya. Nama saya Aziziatur Rahma, perwakilan 10 IPS 1. Dr. Andes Habib Muhammad Abu Bakar MPD. Ya, coba ulang sekali lagi. Dr. Andes Habib Muhammad Abu Bakar MPD. Bagaimana Habib? Benar. Ya. Selamat, Anda mendapatkan 1 unit mobil. Yo, maju dulu. Ya, yuk tadi 4 yang sudah menang kuis silakan berbaris. 4. Salatullahi wassalam ala Monggo adik-adik yang sudah menjawab benar maju ke depan untuk menerima hadiah dari panitia. Ta'ziman wa takriman wa mahabbatan ila Rasulullah. Saya tambahi hadiahnya. Masing-masing Rp50.000.
diketahui oleh semua yang hadir pada saat ini, door prize yang kita berikan dari sekolah juga sudah ada dan kita sediakan. Ternyata dari Bapak Kepala Kemenak per orang dapat Rp50.000 per anak. Terima kasih Bapak Kepala Kemenak, kami sampaikan mudah-mudahan ini menjadikan sesuatu yang barokah di Man 1 Situbondo. Kepada beliau monggo disilakan. Ya, monggo dengan Bapak Kepala, dengan Habib, Bapak Kepala Kemenak dan Bapak untuk menyerahkan satu persatu. Tepuk tangan yang meriah untuk sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih dengan berakhirnya acara ini. Monggo. Hadiahnya akan ditambah lagi sebagai bentuk syukur. Subhanallah, ada tambahan lagi. Habib yang mengeluarkan. Subhanallah, benar-benar luar biasa pada pagi hari ini dan siang hari ini kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan bertambah rezekinya. Subhanallah, luar biasa. Monggo diabadikan dulu. Ya, tunjukkan anak-anakku semuanya hadiahnya, nak. Dua-duanya antara uang dan ininya. Iya. Sudah selesai, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Habib dan Bapak Kepala dan juga para undangan, juga Kiai Mahfud dan Kiai Hafid. Monggo disilakan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Monggo langsung di tempat yang telah kami sediakan, baik ibu-ibu dan undangan yang pada saat ini terakhir. Ya, mohon kepada anak-anakku diberi jalan untuk beliau. Ya, terima kasih.